Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kami semuanya untuk bangun dari tempat tidur masing-masing. Tuhan, perkenankan kami untuk melanjutkan aktivitas kami hari ini dengan penyertaan dan berkat yang dari Tuhan. Kami sebelum memulai kegiatan kami, perkenankan kami juga untuk disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah, hamba-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita hari ini, sebagaimana yang telah ditetapkan di Almanak KGP, tertulis di Ratapan pasal 3 ayat ke-26, isinya demikian: adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada banyak alasan yang membuat kita hilang harapan atau hilang semangat hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga akhirnya kita menjadi pesimis atau apatis dalam hal melakukan tugas-tugas kita, karena tidak ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Nabi Yeremia melihat kehancuran kota Yerusalem dan dengan terbuangnya Israel ke Babilonia, itu membuat umat Israel memiliki hidup yang apatis, selalu hidup di dalam meratapi masa-masa lalunya. Padahal dengan meratapi masa lalu atau meratapi keadaan yang sedang dialami, itu tidak akan membuat mereka keluar dari persoalan hidup, keluar dari masalah hidup yang mereka alami. Untuk hal itulah Yesaya mengingatkan, adalah lebih baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, yang berarti hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Itulah yang memperkenankan kita, itulah yang memperkenankan setiap manusia keluar dari persoalan hidup yang dia alami, memiliki hidup dengan dipenuhi dengan semangat. Itu akan memungkinkan kita untuk boleh keluar dari masalah. Namun sebaliknya, ketika kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita meratapi, menangisi keadaan, bahkan juga masa lalu, itu akan semakin memperburuk hidup kita, atau semakin memperburuk langkah kita untuk maju ke depan. Oleh sebab itulah, untuk menanti atau mengharap atas pertolongan Tuhan, itu adalah jauh lebih baik, dan itu juga adalah kata kunci buat kita semuanya untuk keluar dari masalah. Sebab kita tahu bahwa orang yang mengharap kepada Tuhan, atau setiap orang yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan, maka mereka diibaratkan bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, dan juga mereka diibaratkan bagaikan orang yang berjalan tanpa kenal lelah, berlari tanpa kenal lelah. Tetapi sebagaimana Yesaya mengatakan juga, atau Yeremia mengatakan, bahwa orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia hidupnya akan dibaharui setiap pagi. Atau orang yang berharap kepada Allah, hidupnya pengharapannya selalu baru.
Untuk itulah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa dasar, apa alasan untuk mengharap kepada Tuhan, dan dengan bagaimana kita mengharap kepada Tuhan? Alasan kita untuk mengharap kepada Tuhan adalah Allah itu adalah Allah yang setia di dalam kasih-Nya. Dia tidak mau meninggalkan kita, tapi Dia mau memberikan kita kekuatan, bahkan kebebasan. Allah itu setia menyertai kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika Dia akan naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yesus yang berjanji kepada muridnya dalam hal menemani, itulah Yesus yang kita imani juga, yang juga akan menyertai kita. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh pemazmur tentang Allah itu adalah sebagai gembala yang memelihara dan melindungi kehidupan kita. Untuk itu, bagaimana kita mengharap? Kita menurut ratapan Yesaya adalah lebih baik diam. Hal diam bukan berarti kita menjadi pesimis, kita menjadi apatis, bukan. Tetapi kita akan semakin giat untuk melakukan tugas kita sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Dengan melakukan karya kita sesuai dengan yang Tuhan beri kepada kita dengan baik dan dengan pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan selalu memiliki sukacita. Kita akan semakin jauh dari keterpurukan, dari kesedihan hidup atau kepahitan hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita di dalam menanti pertolongan Tuhan di setiap pekerjaan atau di setiap aktivitas kita masing-masing, kita selalu berserah, berpegang hanya kepada Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadirat Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami melalui sapaan rohani yang telah kami terima di hari ini. Kami lebih baik berdiam dan berserah kepadamu, agar kami memperoleh sukacita, agar kami memperoleh kekuatan dari Tuhan, agar kami di dalam tugas-tugas kami kesehariannya menerima kekuatan dari Tuhan. Berkati sertai kami seluruhnya Tuhan, dan seluruhnya jemaat-Mu, bahkan sanak famili kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.